Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali akan bersama-sama belajar dari kitab Kejadian. Dan mari sebelum kita membuka firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk mengerti dan memahami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita melanjutkan pembelajaran kita dari firman Tuhan. Dan kita sudah sampai yaitu di episode yang ke-11 dari belajar bareng Kejadian. Pelajaran Alkitab berseri bersama saya dari GPGH Wonosobo. Di waktu yang lalu, Bapak Ibu, kita sudah mengambil pelajaran dari penciptaan di hari ketiga. Di sana di Kejadian 1 ayat 9 sampai 13, kita melihat bagaimana terjadi pemisahan. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semua itu baik, lalu Tuhan juga menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan yang berbiji. Ini Bapak Ibu, ada laut, ada darat, kemudian ada juga tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Nah, ini kalau kita hubungkan kemudian di zaman sekarang bagaimana manusia sejatinya memiliki panggilan untuk mengusahakan taman itu, dan kalau kita lihat hubungannya dengan masa sekarang yaitu banyaknya kerusakan alam di mana-mana. Baik di laut, baik di darat, baik di hutan, terjadi pembalakan liar ya istilahnya, kemudian terjadi juga polusi di laut, di udara, dan lain sebagainya. Manusia seringkali menggunakan alasan bahwa manusia itu harus menaklukkan bumi. Kemudian dia mengambil manfaat sebesar-besarnya dari bumi. Kadang belum waktunya dipanen, belum waktunya ditebang pohon-pohon itu menjadi kayu dan lain sebagainya. Bahkan ada kawasan-kawasan yang dilindungi pun kadang diterobos untuk mendapat keuntungan. Gereja memiliki peran, Bapak Ibu, kita bukan sebagai penonton saja, bukan juga kita melakukan pembiaran dan lain sebagainya, tetapi kita juga menyuarakan bagaimana bumi ini harus dirawat, bumi ini harus dilestarikan. Kita kemudian berpikir, ada yang berpikir, kan nanti bumi akan lenyap, kan nanti kiamat dan sebagainya. Nah, itu bukanlah kemudian menjadi alasan kita membiarkan semuanya itu, kerusakan itu terjadi di mana-mana, Bapak Ibu. Namun kita dari hal-hal yang kecil, kita dapat ikut ambil bagian dalam melestarikan bumi, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori atau mencemari lautan, sungai, dan lain sebagainya. Karenanya dalam kekristenan ada yang namanya teologi ekologi, pemikiran bagaimana bumi ini harus dirawat, dilestarikan, karena itu juga dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar bahwa laut, darat, tumbuh-tumbuhan semuanya mendapat dampak ketika manusia tidak ambil bagian dalam melestarikan. Kemudian saat ini kita belajar tentang penciptaan hari keempat, yaitu adanya benda-benda penerang yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Kita buka bersama dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Kejadian 1 ayat yang ke-14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam.
Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kalau kita membaca-baca dalam kritik terhadap Alkitab, ada orang yang mengkritik bahwa kenapa hanya disebutkan matahari dan bulan. Kenapa hanya dianggap dua benda ini yang besar, padahal dalam tata surya, kalau kita belajar juga di sekolah, ada juga yang lain, bintang-bintang, planet-planet, semua yang dikatakan itu indah, besar, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di sini justru kita melihat betapa Tuhan sangat memahami, sangat kemudian memberikan perhatian kepada manusia dengan cara berpikirnya yang sederhana. Bahwa apa yang terlihat oleh mata manusia, ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan lain sebagainya, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebagai contoh, ya Tuhan katakan ini loh benda-benda penerang. Zaman dulu belum ada sistem tata surya yang diketahui orang, planet-planet, dan lain sebagainya. Tetapi justru Tuhan berfirman dengan cara yang sangat sederhana. Untuk apa? Untuk orang itu tahu, oh ini diciptakan Tuhan. Inilah ciptaan-ciptaan Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, alat-alat untuk menerangi, ya, untuk memisahkan siang dan malam. Kita lihat ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, artinya Tuhan memperhatikan satu keberlanjutan dan keteraturan dalam kehidupan dunia ini, termasuk manusia. Kalau tidak ada benda-benda penerang, orang jadi bingung, ini sekarang sudah jam berapa, sudah saatnya pagi, siang, atau sore, dan lain sebagainya. Benda-benda ini menjadi tanda pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan manusia. Dan yang kedua, benda-benda penerang ini menunjukkan keteraturan dalam hidup manusia hari demi hari. Ya. Dan ini menjadi juga jaminan bahwa Tuhan selalu menyertai dan menerangi manusia tiap-tiap hari. Ayat 15, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ciptaan Tuhan yang memancarkan terang, yang memantulkan, ya kalau baratnya istilahnya memantulkan terang, bulan memantulkan dari sinar matahari, ya, dan itu menjadi satu terang bagi kehidupan di dunia ini. Kemudian juga menandakan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kehidupan manusia tiap-tiap hari. Maka ada pergantian hari. Kenapa bisa siang, kenapa bisa malam, berganti hari. Salah satu penandanya apa? Benda-benda penerang yang ada di cakrawala. Pemeliharaan Tuhan inilah yang dapat kita juga baca di Mazmur ayat pasal 68 misalnya. Mazmur pasal yang ke-68, di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan memelihara umatnya, Tuhan memelihara anak-anaknya, ya. Dan bukan itu saja, tetapi bagaimana Tuhan memelihara kehidupan di dunia ini. Ayat 20. Mazmur 68 ayat 20.
Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita, Selah. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Ya, di sini kita belajar apa? Dikatakan hari demi hari. Hari demi hari demi hari Ia menanggung kita. Allah adalah keselamatan kita, Selah. Jadi Bapak Ibu ditunjukkan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, hari demi hari Ia menang kita lewat benda-benda penerang yang terus kita bisa lihat ya pancaran sinarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita percaya dengan kesungguhan hati bahwa pemeliharaan dan jaminan Tuhan ini pun terus menyertai setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau benda penerang ini disediakan bagi seluruh dunia ini, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita pun harus melihat ini sebagai satu pemeliharaan Tuhan dan tidak hanya menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Manfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan kesungguhan hati. Ya, manfaatkan waktu siang hari dengan satu kesungguhan hati, malam hari, misalnya kalau kita istirahat dengan juga kesungguhan hati. Jangan sampai kurang istirahat, misalnya kemudian sakit dan lain sebagainya. Kecuali kita memang bekerja di shift malam ya, ada Bapak Ibu, orang yang bekerja di shift malam sampai pagi baru bisa istirahat. Nah, itu beda lagi. Nah, intinya adalah manfaatkan waktu yang Tuhan berikan hari berganti hari. Tiap-tiap hari Tuhan menanggung setiap kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu kita bisa lihat di benda-benda penerang itu. Kemudian dikatakan juga terang dan benda penerang. Apakah ada dari antara kita yang pernah bertanya, kenapa ada terang lebih dulu daripada benda-benda penerang? Kalau kita renungkan Bapak Ibu, mengapa terang ada terlebih dahulu daripada benda-benda penerang? Artinya bahwa sumber dari benda-benda penerang itu bukan dari mereka sendiri, tetapi ada satu sumber, yaitu dari terang, yang dikatakan itu diciptakan di hari pertama. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Terangnya di mana? Ya kita tidak bisa kemudian bilang, oh itu kan benda-benda penerang. Tidak, sebab itu diciptakan di hari keempat, baru ada benda-benda penerang. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar di waktu yang lalu bahwa terang yang sejati dikatakan itu sedang datang di Injil Yohanes. Itulah pribadi Yesus sendiri. Itu dalam arti terang yang menerangi hati setiap manusia. Kemudian kalau kita bicara tentang terang yang memang benar-benar terang, kita bisa melihat Bapak Ibu, misalnya ya Tuhan Allah terang yang sejati di Wahyu pasal 22 mulai dari ayat 1. Di sana ada ayatnya Bapak Ibu. Wahyu pasal yang ke-22 mulai dari ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini Bapak Ibu yang kita lihat, bahwa malam tidak akan ada lagi di sana, mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bahwa Tuhan Allah itulah dikatakan menjadi satu penerang di dalam kehidupan
di nanti langit dan bumi yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga tidak diperlukan lagi cahaya lampu. Kita kalau beli lampu sekarang ya, kadang misalnya 14 watt, yang merek biasa sudah 17.000 misalnya. Belum lagi yang lampu-lampu gereja yang lebih besar lagi wattnya. Kadang bisa 50.000 ke atas, kadang bisa 100 dan lain sebagainya. Nah, kita suatu saat nanti dikatakan Tuhan Allah menjadi terang. Yang dikatakan tidak lagi kita memerlukan cahaya lampu, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ini juga menunjukkan keterbatasan dari benda-benda penerang. Mereka tidak akan bisa tetap eksis, ya, tidak akan bisa terus ada, ya, apalagi dikatakan terang yang sejati itu adalah Tuhan Allah sendiri. Suatu saat semua akan berlalu, berakhir, bahkan malam tidak ada lagi, seperti kata firman Tuhan tadi. Langit dan bumi pun akan berlalu, langit dan bumi yang baru akan datang, dan Tuhan Allah yang menjadi terang. Kita tidak perlu lagi misalnya bayar listrik PLN, ya, bayar pulsa listrik dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang ditunjukkan saat bangsa Israel di padang gurun, bagaimana Tuhan Allah memimpin mereka. Lewat apa Bapak Ibu? Tiang awan, tiang api. Saat di malam hari tidak ada lampu, ada tiang api, ya, menjadi satu tanda perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Bagi kita sekalian pun, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita hanya berhenti pada benda-benda penerang. Kemudian kita misalnya menyembah benda-benda penerang, kita anggap itu sebagai sumber kehidupan dan lain sebagainya. Dalam iman Kristen kita percaya hanya Tuhanlah sumber kehidupan, bahkan Dia yang menjadi terang di atas segalanya, Bapak Ibu. Mari tetap percaya pada firman Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan, janji dan jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti lagu katakan, janjimu seperti fajar pagi, yang tiada pernah terlambat bersinar. Dilihat dari apa? Adanya benda penerang. Matahari yang mulai bersinar. Itu di dalam dunia kita sudah diperlihatkan Tuhan adanya janji, jaminan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita saat-saat ini Bapak Ibu, kalau kita lihat benda-benda penerang, kita lihat hari yang berganti, artinya kita melihat pemeliharaan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita. Tetap percaya, tetap semangat, dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus bersyukur kepadamu, melihat pemeliharaan dan janji-Mu yang sejati dalam hidup kami. Bahkan Engkaulah yang memancarkan terang itu, Engkaulah terang dalam hidup kami dan menjadikan kami terang dimanapun kami berada. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, dalam apapun yang dikerjakan, dipergumulkan Engkau yang menolong. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah terima firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.